rumusan bersama-sama dengan MMS mengenai pemajuan kebudayaan, terutama undang-undang pemajuan kebudayaan berdasarkan dari undang-undang undang-undang pemajuan kebudayaan seperti yang kita ketahui itu adalah undang-undang kebudayaan sesudah 70 tahun atau 75 tahun ya harus kita menunggu. Nah, ada 4 mandat di sana: pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan dari 10 OPK ya, objek pemajuan kebudayaan yang berisi tradisi lisan, bahasa, adat istiadat, manuskrip, permainan rakyat dan lain sebagainya. Yang saya pikir tadi para tokoh sudah menyampaikan juga pikiran-pikiran kebudayaannya secara spesifik. Penyusunan pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah itu sifatnya berjenjang dari mulai kabupaten kota dan Puskesmas provinsi. Dari provinsi dikumpulkan di tingkat nasional, sifatnya konklusi yang akan menjadi rencana induk pemajuan kebudayaan dan strategi pemajuan kebudayaan. Dapat dibayangkan kalau misalkan seandainya data yang dikumpulkan dari tingkat kabupaten kota itu tidak begitu lengkap ya, maka strategi kemajuan kebudayaannya akan secara nasional itu akan bolong-bolong. Nah, oleh karena itu dari hasil perbincangan bersama-sama kita mengusulkan bahwa data atau pendataan itu dimulai dari tingkat kelurahan dan kecamatan, dan objek pemajuan kebudayaan atau servernya bisa disimpan di tingkat kecamatan, sehingga pemutakhiran data bisa dilakukan secara detail di tingkat kecamatan, agar misalkan data yang ada di kabupaten kota itu bisa terupdate setiap saat dan menjadi data yang sahih ketika masuk ke provinsi dan masuk ke nasional. Nah, yang saya tahu juga, yang kami tahu, ada rencana induk pemajuan kebudayaan berdasarkan Perpres 115 tahun 2024, dari mulai rencana induk pemajuan kebudayaan dari mulai 2025 sampai 2045 yang mengusung 7 misi: menjadikan ruang bagi keragaman ekspresi budaya serta mendorong interaksi budaya lintas kelompok untuk membuat kebudayaan yang inklusif, melindungi dan mengembangkan nilai-nilai ekspresi budaya tradisional sehingga kebudayaan nasional terus-menerus diperkaya oleh warisan leluhur. 3. Memanfaatkan kekayaan budaya untuk meningkatkan posisi Indonesia di dunia internasional, terutama melalui diplomasi budaya. 4. Menggunakan objek pemajuan kebudayaan sebagai sarana bentuk kesejahteraan masyarakat, terutama melalui pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis budaya. 5. Memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem budaya dalam konteks keberlanjutan lingkungan. 6. Mendorong reformasi kelembagaan dan penganggaran dalam mendukung pemajuan kebudayaan agar lebih efektif dan efisien. 7. Meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator dan regulator dalam pemajuan kebudayaan dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif. Itu yang poin 1. Poin kedua, Jawa Barat kantung suara nasional terbesar dengan 27 wilayah, 18 kabupaten dan 9 kota. Indeks Pemajuan Kebudayaan Nasional Jawa Barat
51,21 atau berada di urutan 18 dari 34 provinsi di Indonesia. Kalau melihat buku yang disampaikan atau pikiran-pikiran yang disampaikan, bukan berarti SDM kebudayaan Jawa Barat itu lemah. Tetapi yang kami tahu, kebudayaan dikelola di tingkat bidang bersama-sama dengan di dalam Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan ekonomi kreatif. Usulannya adalah mungkin ini sifatnya nasional ya. Sebaiknya karena sudah ada kementerian, kebudayaan dikelola dari tingkat dinas kebudayaan mandiri tersendiri, baik dari provinsi maupun ke kabupaten kota. Tujuannya apa? Tujuannya agar misalkan penganggaran dan program-program bisa lebih fokus. Ada beberapa daerah yang atau provinsi yang sudah ada dinas kebudayaannya, misalkan Jogja atau Bali atau Riau ya, 7 ya. Nah, teman-teman dari Jawa Barat selalu membandingkan apple to apple antara misalnya yang dinas dan yang non dinas. Artinya kalau misalkan posisinya di 18 dari 34 dikelola oleh Pidam, masih syukur alhamdulillah Kang Ganjar. Berarti kita punya kemampuan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien. Jadi tidak bisa ya. Yang ketiganya, dana kebudayaan abadi nasional sudah ada. Kalau dikelola, kalau tidak salah besarnya sekarang 5 triliun ya Pak Restu. Pengelolaannya dititipkan Kemenju pada LPDP yang namanya Dana Indonesia. Nah, tentu ini tidak cukup untuk seluruh Indonesia. Saya kira kementerian bisa mendorong dana abadi kebudayaan daerah, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten. Saya tidak tahu apakah misalkan proses administrasinya seperti apa, tetapi Kementerian Kebudayaan kalau mau misalkan kuat, tingkat partisipasi para aktivis kebudayaan harus dikelola melalui dana abadi yang cukup kuat ya. Perlu adanya program nasional khusus yang berkaitan dengan cagar budaya di Jawa Barat. Ekskavasi Batu Jaya, Gunung Padang agar bisa menjadi pembelajaran bagi generasi muda dan utamanya baik itu misalkan benda cagar budaya atau bangunan cagar budaya dan wilayah budaya bisa menjadi pembelajaran kita budaya dan agar kita tidak palumen obor. Yang terakhir adalah pengarus utamaan kebudayaan dalam pembangunan Indonesia di era Kabinet Merah Putih Pak Prabowo menjadi penting agar koordinasi antar kementerian dapat merancang tata ruang wilayahnya berbasis pada kebudayaan dan masyarakat adat dapat terlindungi. Masyarakat adat bisa mempraktikkan berkebudayaannya, keanekan ragaman hayati bisa juga dilindungi karena kita tahu antara regulasi misalkan kalau kita lihat misalkan undang-undang pertambangan itu bisa menggeser masyarakat adat. Jadi koordinasi antar kementerian menjadi penting. Itu amanat dari kami bahwa misalkan apa yang menjadi pikiran teman-teman MMS, pengarus utamaan kebudayaan menjadi penting untuk kemajuan Indonesia ke depan. Terima kasih.